Halaqah kita yang ketiga, pertemuan ketiga adalah tentang bagaimana Islam mengatur serta menggambarkan perasaan orang tua terhadap anak. Jadi kalau sebelumnya kita bahas tentang bagaimana Allah menjelaskan perkawinan itu dari berbagai perspektifnya, sampai jamaahnya bubar tinggal satu orang, masih juga diteruskan karena ada bab poligaminya kemarin itu kan, jadi rame. Nah, sekarang kita membahas tentang asy-syu'ur an-nafsi nahwal aulad, bagaimana perasaan orang tua terhadap anak. Nah, saya berikan contoh perasaan ini, misalnya begini, biasanya ibu yang paling dekat ya, nak kamu dari sebesar ini bersama ibu lebih tahu daripada orang lain, sehingga ketika datang orang baru mengambil hak ibunya nggak terima, yaitu menantu. Pasti kata ibunya, saya lebih tahu, saya lebih sayang, apalagi anak tunggal kan begitu. Nah, kalau ayahnya atau abinya atau bapaknya biasanya, bapak lebih tahu ke depan seperti apa, kamu ikut ayah aja, meneruskan usaha bapak, meneruskan perjuangan bapak dan lain sebagainya. Atau yang sering terjadi, balas dendam, karena saya tidak bisa menjadi hafiz Quran, anak saya harus hafal 30 juz. Karena saya nggak berhasil selesai S1, S2, anak saya harus S3, harus profesor. Jadilah akhirnya dia membentuk anaknya dengan dendam 7 turunan. Atau biasanya berharap, ayah itu kepingin kamu masuk PNS gitu ya, itu kepingin kamu ini ya. Jadi perasaan-perasaan ini akan coba kita uraikan mengambil dari kitab ini yang disebut dengan asy-syu'ur an-nafsi nahwal aulad, perasaan orang tua terhadap anak. Al-maqsudu bisyu'urin nafsi, yang dimaksud dengan perasaan kejiwaan kita terhadap anak itu, pengarang ini menggunakan kalimat ibrazu ma auda Allah subhanahu fi qalbil abawaini min hubbin wa atifatin wa rahmatin nahwa auladihima. Jadi yang dimaksud dengan perasaan orang tua itu adalah Allah titipkan perasaan itu kepada kedua orang tuanya, baik ibu atau ayahnya, yang memang itu memang ada dalam hatinya. Dan ternyata perasaan itu juga ada pada makhluk-makhluk Allah yang lain. Seperti hewan kan, dia pasti akan melindungi. Kalau saya kecil dulu suka lihat ayam bertelur itu, kan nggak boleh didekati itu, dikejar itu. Apa yang Allah titipkan perasaan itu kepada orang tua untuk diberikan kepada anak-anaknya? Satu, hubbin, rasa cinta. Yang kedua, atifatin, rasa nggak tega. Kalau cinta, ya ingin punya anak, begitu ya. Kalau cinta, anaklah di atas segalanya. Bahkan dalam praktek kenyataan, kadang-kadang anak dipakai sebagai tameng untuk menyelamatkan diri. Mbak, kami pulang dulu ya. Kenapa? Anak nggak betah, padahal dia nggak betah, anaknya mas senang-senang aja, masih lari-lari. Iya, jadi alasan aja kan. Atifah nggak tega. Nah, ini ibu-ibu biasanya, ma beli es krim, nggak boleh nanti sakit. Anaknya guling-guling, udah 3 jam guling-guling, akhirnya dibeli. Mending dari awal beli kan, kasihan dia udah berkorban 3 jam, baru dibeliin kan. Nah, kalau memang nggak beli nggak dibeli, tapi kan atifah nggak tega. Lihat anak sudah minta berkali-kali, atau anaknya bersalah, dimaafkan. Berkali-kali salah, dimaafkan. Karena ada atifah, tidak tega. Warahmah, wah kasih sayang, ada rasa kasihan. Marah pun kita sama anak, kalau sudah anak sakit, wah luar biasa. Itulah kenapa spesialis anak itu paling mahal bayarannya. Sebenarnya bukan untuk biaya pengobatan anak, untuk biaya mendiamkan kedua orang tuanya. Karena yang paling berisik orang tuanya kan. Makanya kok spesialis anak itu, saya tanya, saya ada jemaah itu yang spesialis anak, Pak Dokter, sebenarnya kenapa mahal sekali dokter anak itu? Sebenarnya Pak Ustadz bukan bayar anaknya, bayar diamin orang tuanya. Kata, oh gitu. Karena memang yang paling berisik kan orang tuanya itu.
Anaknya mah biasa aja gitu ya. Karena perlu pendekatan yang luar biasa. Makanya kalau buka usaha yang sifatnya untuk anak itu beruntung. Jual satu yang beli 3. Iya, kan bapak ibunya 2 tambah anaknya kan jadi 3 gitu ya. Nahwa auladihima, terhadap anak-anaknya. Jadi ada rasa cinta, ada enggak tegaan, ada kasih sayang. Wal hikmah fi zalika. Kenapa itu Allah berikan kepada setiap hati setiap orang tua? Pertama, istihjanu adatin jahiliyah baghidah istahkamat fi ba'din nufusil maridah. Jadi kenapa itu muncul? Itu untuk menegaskan bahwa tradisi Arab jahiliyah dahulu yang melihat anak sebagai beban itu tidak benar. Anak bukan sebagai beban. Maka ketika ada orang tua mengatakan, saya ini sebenarnya nggak mau pengen punya anak Pak Ustadz, tapi kecelakaan katanya. Nggak ada kecelakaan itu. Kecuali sebelum nikah itu benar-benar kecelakaan. Kalau sudah nikah nggak ada kecelakaan. Kenapa? Dia halal. Jadi saya nggak butuh anak, tapi datang sendiri. Memang itu rezeki Allah kan begitu. Diberikan kepada kita agar ini menghilangkan tradisi penyakit pada masa jahiliyah bahwa melihat anak itu karena melihat keadaannya. Pas lagi dia beruntung naik jabatan, oh berarti anak ini bawa hoki. Pas yang lahir kedua dipecat, ditangkap polisi, oh ini berarti anak bawa bawa sial. Nah, itu kan tradisi jahiliyah itu. Jadi tidak ada yang namanya anak haram itu, yang ada anak dari hasil perbuatan yang haram. Wa fin nazrah as-sayyi'ah ilal banat, khususnya pada masa jahiliyah itu pandangan yang negatif, stereotip terhadap anak perempuan. Jadi masa jahiliyah itu sampai diceritakan apa? Wa'dul banat, mengubur anak hidup. Jadi kalau lahir, diceritakan dalam Al-Quran itu, kalau lahir anak laki-laki wajahnya cerah, kalau lahir anak perempuan wajahnya mendung, muram dia. Dan ternyata itu masih terbawa-bawa oleh para sahabat setelah Rasul ada, setelah sekarang masih terbawa oleh orang Arab itu. Bahkan kata orang Arab itu kalau lahir anak perempuan, Masya Allah, laulal jahiliyatil ula, kalau bukan karena tradisi jahiliyah dulu punya anak perempuan itu kayaknya gimana gitu. Dan Allah tunjukkan Nabi kita, tauladan kita, anaknya banyak kan apa? Perempuan semua. Jadi kalau yang banyak anak perempuan gak usah malu ya, bangga. Sayalah sebenarnya sunnah Rasul. Kenapa anak saya perempuan semua? Gitu misalnya. Dan nanti ada pembahasannya bagaimana Rasul memberikan satu hadis yang punya anak perempuan dijaga sebenar-benar sampai menikah, maka baginya surga. Nggak ada hadis tentang laki-laki itu. Nah, itu saking bagaimana Rasul saat itu memperbaiki pandangan jahiliyah bahwa punya anak perempuan itu membawa sial. Dan itu terpengaruh kan nasabnya laki-laki. Coba sekarang kita juga sama, kalau keluarga itu pingin anak laki untuk menjaga keluarga. Biasanya begitu jawabannya. Setelah lahir dia bukan jaga, gangguin keluarga yang banyak kan begitu. Malah anak perempuan yang menjaga keluarga. Maka Islam ingin mengatakan tidak ada bedanya laki-laki dengan perempuan, karena Allah titipkan rasa kepada kedua orang tua itu, baik cinta, kasih sayang maupun perasaan yang tidak tega. Wa izharu fadilatil masubah wal ajr liman yasbir ala faqdil walad wa yatajalladu li firaqihi. Kenapa muncul perasaan itu? Juga untuk memberikan satu pahala yang besar ketika orang tua bersabar mendidik anaknya, apalagi dia harus kehilangan anaknya. Ini kalau udah kehilangan anak, berarti yang viral kehilangan anaknya Ridwan Kamil ya. Nah, nanti kita jelaskan, ternyata hadisnya luar biasa. Ketika kita ridho anak kita diambil Allah, Allah bangunkan nanti kita surga, namanya surga Al-Hamdi, istana pujian, karena kita ridho atas anak kita yang telah mendahului kita. Berat, maka diberikan nanti pahala yang sangat luar biasa. Dan terhadap perasaan cinta kasih sayang kepada anak ini
juga nanti akan diatur dalam penjelasan kitab ini bagaimana kalau perasaan cinta, sayang, gak tega sama anak itu bertentangan dengan syariat Islam. Kita harus pilih yang mana? Pasti kita jawab otomatis syariat Islam lebih utama, betul? Tapi prakteknya tidak. Jelas-jelas itu anak gak lulus masuk sekolah favorit, nyogok dia. Berarti bertentangan dengan syariat Islam. Jelas-jelas anak itu tidak layak dapat beasiswa bantuan prestasi beasiswa lemah. Dibuatlah surat miskin. Benar-benar miskin sampai akhir kiamat. Nah, tadi bagaimana kecintaan anak itu apa? Bertentangan dengan syariat Islam. Jelas-jelas anaknya salah, disembunyikan, dibela, ditutup-tutupi. Padahal memang salah. Bagaimana Khalifah Umar itu menghukum memerintah. Bagaimana Khalifah memerintahkan kepada Amr bin As untuk menghukum anaknya ketika anak Abdullah bin Amr itu tidak menjalankan perintah gubernurnya kan, Khalifah. Kata Rasulullah, Amr bin As tuh tegur anaknya sebelum saya menegur. Karena ternyata anaknya melakukan hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Kalau kita kan dibalik. Kalau yang melanggar rakyat sipil langsung penjara, minta maaf nggak berlaku. Tapi kalau yang melanggar anak pejabat mengalami gangguan kejiwaan, harap dimaafkan kan begitu ya. Lolos semuanya kan. Nah, ini bagaimana Islam memberikan batasan jika ta'arada baina maslahatil Islam wa maslahatil walad. Kalau maslahat anak dibenturkan atau bertentangan dengan maslahat agama. Yang pertama, perasaan-perasaan ini akan kita uraikan. Yang pertama, al-abawani mafturani ala mahabbatil walad. Perasaan pertama orang tua kepada anak, bahwa kedua orang tua secara fitrah itu sangat mencintai anak-anaknya. Bahkan binatang pun itu tidak mungkin memangsa atau menghabisi anak-anaknya. Jadi kalau ada orang tua yang menghabisi anaknya karena kesel atau lain sebagainya, itu perlu dicek. Jangan-jangan itu bukan anaknya. Ketukar mungkin di rumah sakit itu. Tapi Ustaz, udah saya cek nggak ketukar, memang anak kami Ustaz. Kenapa dipukul? Berarti dulu waktu membuatnya nggak baca bismillah itu. Udah Ustaz, pakai baca bismillah lengkap semua. Berarti membuatnya itu di luar pernikahan itu. Udah Ustaz, lengkap semua pokoknya cina. Berarti yang dikonsumsi anak itu makanan yang tidak halal. Jadi sudah Allah tegaskan secara fitrah, Allah telah turunkan rasa cinta kepada anak, maka tidak mungkin anak itu ditelantarkan. Walau ladzalika lanqarada an-naw'ul insani minal ardi. Kalau hilang fitrah kedua orang tua mencintai anaknya, melindungi anaknya, maka akan habislah jumlah manusia ini. Bagaimana anak kita anggap sebagai HP, habis baterainya buang, beli yang baru, bahaya kan? Makanya nggak ada mantan anak kan? Kalau mantan pasangan ada, mantan anak, mantan orang tua nggak ada. Maka Allah menggambarkan ketika orang tua diberikan fitrah mencintai anaknya, itu Allah gambarkan dengan indah pada Al-Quran. Pertama Allah gambarkan dia sebagai perhiasan dunia. Pada surah Al-Kahfi ayat 46 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Anak-anak itu, harta itu adalah apa? Perhiasan dunia. Makanya kalau kita sudah menikah belum punya anak, pasti ditanya itu, udah punya anak? Belum. Wah, coba ke sana itu. Alhamdulillah ikut terapinya punya anak. Wah, gitu ya. Udah punya anak? Belum. Coba ke dokter ini. Alhamdulillah kemarin berhasil. Banyak orang bertanya yang kadang-kadang yang ditanya jadi kesel. Nah, apa sih gue ditanya mulu kan begitu ya. Kalau sudah seumur bapak orang tua ini udah punya cucu begitu ya. Nah, itu
Memang zina apa? Perhiasan dunia. Gimana Pak? Saya kemarin barusan khotib Jumat di Yasmin. Ada jemaah yang udah lama nggak ketemu saya. Pak Ustadz, apa kabar? Udah berapa anak? Langsung itu pertanyaannya. Untung Pak Ustadznya, alhamdulillah udah ada 2. Nggak nambah Pak Ustadz? Belum ada niat. Maksudnya pos 2 Pak Ustadz? Oh enggak, nanti itu. Itu kadang-kadang kan begitu. Kadang-kadang jamaah ini nggoda-ngoda ustadznya juga kan. Jadi ditanya itu, dan itu zina, perhiasan dunia. Tapi dalam kesempatan lain Allah menggunakan kalimat anak itu digunakan bukan zina, bukan perhiasan, tapi apa? Kata Allah pada surah Al-Isra ayat 6, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. Allah gambarkan anak itu adalah anugerah yang sangat besar melebihi harta. Kalau tadi kan perhiasan. Yang kedua apa? Anak itu apa? Anugerah terbesar melebihi harta. Makanya ada orang tua bekerja siang malam ditanya, "Bapak ngapain tiap hari kerja?" Demi anak, betul? Ngapain nabung, ngapain ikat pinggang, betul? Demi anak. Kalau anak sakit, kalau sudah buntu, berapapun saya bayar Pak Dokter, Pak Ustadz, pokoknya anak saya sehat. Apapun dilakukan. Saya kebetulan dulu pernah ngajar di pesantren. Bapaknya komisaris PTPN, ibunya inspektorat. Asal ada acara, bagi raport, enggak pernah datang. Assalamualaikum Pak Ustadz, titip aja ya, saya lagi di Singapura. Ibunya kirim salam Pak Ustadz, ini saya lagi inspektorat ke Papua, titip aja. Tiba-tiba dapat info, Bu anaknya sakit, datang dua-dua, di cancel semua itu untuk nengok anak. Wa amdadnakum, tidak ada harta yang lebih berharga daripada itu kedua. Lalu Al-Quran gambarkan lagi, anak itu penenang jiwa. Apa salah satu ayatnya pada surah Al-Furqan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Pelipur jiwa. Kalau pulang capek, ketemu anak, hilang capek itu. Pulang, ayah, digendong, udah hilang capeknya itu. Apalagi dapat dedek tadi juara 1 lomba ayat, wah hilang capeknya itu, semangat. Dan saya merasakan itu. Waktu saya kelas 1 SD, ayah saya pulang dari kerja, yang ngambil rapor saya dengan ibu saya pulang, ayah, Asnan juara 1. Itu hilang capeknya itu, senang, wah, langsung pergi sorenya makan-makan, gitu ya. Nah, kenapa? Qurratu a'yun, pemenang jiwa anak itu. Jadi Al-Quran menggambarkan kadang-kadang sebagai perhiasan, betul ya. Kedua, kadang-kadang sebagai anugerah terbesar melebihi harta. Sampai ada orang mau beli anak, itu karena pentingnya anak itu, bayar. Sampai ada yang nyewa rahim, sampai apa itu yang 1 miliar mahal itu, bayi tabung mahal itu, 1 miliar. Padahal kalau dia nikah 4 istri udah cukup itu. Tapi kan enggak, cintanya kepada istrinya udah kita biaya untuk anak 1 miliar. Banyak kan ada yang beli bayi tabung 1 miliar, pergi ke Malaysia. Ada jemaah saya itu ke Malaysia, ke Singapura hanya untuk mendapatkan seorang anak. Berarti apa? Harta itu enggak ada apa-apanya. Dan kadang Allah mengatakan anak itu adalah pelipur jiwa kita, penenang kita. Saya nggak berani menceritakan orang lain, tapi saya sering kalau orang tua saya nelpon, dengar berita bahagia, keluarga senang, apa kata orang tua? Inilah yang memperpanjang umur ayah. Kenapa? Dengar berita-berita yang baik. Berarti ya, kalau dengar berita nggak baik, itulah yang memperpendek umur ayah. Tiba-tiba serangan jantung kan, gitu kan. Kalau dapat berita-berita bahagia kan itu dia bahagia, memperpanjang umur. Alhamdulillah ayah, saya sudah ini. Oh, alhamdulillah. Cucu juga sehat, alhamdulillah, kan itu nambah bahagia. Pelipur jiwa.
Itulah 3 gambaran Al-Quran terkait dengan bagaimana Allah ingin menegaskan bahwa cinta kepada anak itu fitrah yang memang diberikan Allah kepada kedua orang tua. Mari kita lihat salah satu kisah Umayyah ibnu Abi Salt tentang anaknya yang sudah besar durhaka. Ditulislah syair. Jadi orang Arab itu kalau lagi sedih nulis syair, lagi senang nulis syair. Makanya Quran al-turun apa untuk menghantam para penyair-penyair kan, mukjizatnya gitu. Nah, kalau sekarang sedih update status, bahagia update status. Beda lagi ya. Apa kata Umayyah ibnu Abi Salat ketika melihat anaknya? Dia katakan begini. Ghadawtuka mauludan wa 'allattuka ya fi an taghulla bima ajabni alaika wa tanhal. Idza lailatun dafatka bis-saqam lam abid li saqmika illa sahiran atamalmal ka'anni anal matruq dunaka billadhi turiqat bihi duni fa'aini yatamahhal. Kata Umayyah itu, aku ketika engkau lahir, aku enggak pernah mikir bagaimana aku makan apa yang kumakan, yang penting engkau makannya apa. Ketika engkau sakit, aku tidak bisa tidur. Bagaimana agar engkau sehat dan bisa tidur? Aku rela menjaga itu. Bahkan ketika engkau tersakiti, aku yang lebih sakit daripada dirimu. Falamma balagatis sinnu wal ghayah allati ilaiha madama kuntu fika uammil. Maka ketika umurku sudah lanjut usia dan aku berharap kasih sayangku yang dulu itu bisa engkau tunjukkan dengan baktimu kepadaku, tapi yang terjadi engkau marah kepadaku, engkau membentakku, dan seakan-akan perbuatanmu melayaniku itu adalah kebaikan seorang raja terhadap rakyatnya. Wah, itu kan berarti dia lagi sedih. Dia dulu menyekolahkan anaknya, nggak tidur, ikat pinggang. Udah anak besar, dia sakit, nggak ada yang jenguk. Dia ingin berobat, nggak ada yang mau nganter. Dia ingin ngobrol sebentar aja, anaknya nggak punya waktu. Nah, disebutkan di sini. Dan seakan-akan kalau sudah anaknya datang satu hari ke rumah dia, memberikan makanan, mengumrohkan dia, anaknya sudah merasa dia telah memberikan sesuatu yang besar seperti raja memberikan kepada rakyatnya. Kan sering kan anak-anak itu, Bapak ini datang membuat saya habis waktu aja, kan begitu. Kadang-kadang orang tua kan telepon, nak ke rumah, ada apa? Papa rindu, begitu aja yang diinginkan anaknya. Bagaimana anak itu ketika bekerja gaji pertama diserahkan ke orang tuanya, padahal orang tuanya nggak perlu, orang tuanya mungkin lebih kaya kan begitu. Tapi dia inginkan itu. Umayyah ibnu Abi Salat merasakan anaknya sepertinya tidak berbakti kepada, maka tulislah syair ini. Dan orang tua merasakan itu di sebagian ini sekarang. Kemudian wasma'u ila ma yaqulu Abu Bakar At-Turtusi fi ma yatajarra al-abwan inda firaqil walad. Ada juga kisah bagaimana diceritakan Abu Bakar At-Turtusi tentang bagaimana ketika anaknya pergi meninggalkan ayahnya, artinya lebih dulu meninggal. Law kana liyadri al-ibnu ayyatu ghussatin yatajarra al-abwan inda firaqihi ummun tahiju biwajdihi hayran wa abun yasukhu ad-dam' min amaqihi. Bagaimana ketika anak lebih sakit lalu meninggal dunia, maka orang tua seperti tidak merasakan hidupnya dan ibu menangis tidak pernah berhenti. Dan seandainya orang tuanya ditanya, wala baddalal khalqul abiyya bi'atfihi wa jazahuma bil 'atfi min akhlaqi. Kalau seandainya ditanya, disuruh memilih, pasti orang mengatakan biarlah saya yang sakit, biarlah saya yang meninggal daripada kamu. Dan itu kita lihat kan kemarin kisahnya Kang Emil dengan Eril itu kan. Kalau bisa ditanya, ini gimana nih yang meninggal? Oh saya aja. Pasti begitu orang tua semua itu. Jangan anaknya yang sakit. Sakit anaknya lebih sakit orang tuanya. Meninggal anaknya lebih sakit orang tuanya. Bahkan Rasulullah ketika Ibrahim meninggal dunia, Qasim meninggal dunia, kan Rasul menangis. Kata sahabat, ya Rasul, kenapa engkau menangis? Inilah cinta kepada anak. Yang enggak boleh itu engkau meratap, kata Rasul. Aku juga manusia. Aku juga dibesarkan dalam adat jahiliyah.
Meskipun Rasul terjaga ya, tapi kan suasana jahiliyah, memang anak laki-laki itu kebanggaan. Sehingga ketika dia meninggal, ya sedih. Tapi sedih yang aku ajarkan adalah sedih yang tidak meratap, sedih yang tidak menyalahkan takdir, sedih yang tidak menyalahkan orang lain. Sedih, tapi sedihnya tidak membuat dia lupa taat kepada Allah, tidak membuat dia meninggalkan perintah Allah. Justru kalau anaknya meninggal dia nggak sedih, ya bahaya. Meninggal pak anaknya, oh ya, yang begitulah takdir. Jangan-jangan bukan anaknya ini kan begitu ya. Anak tetangga kayaknya ini kan begitu ya. Curiga kita. Kemudian dikatakan lagi dalam beberapa syair yang lain, laqad zadal hayatu ilayya hubban banati innahunna min ad-di'ab uhaziru an yurina al-faqra ba'di wa an yashrabna ranqan ba'da safi. Umur terus bertambah. Aku sebagai orang tua tentu khawatir bagaimana nanti anak-anakku kelak. Ketika sekarang aku bisa memberikan mereka minum, apakah mereka nanti bisa bertahan hidup? Ketika nanti aku sudah tiada, apakah mereka bisa menikmati seperti sekarang? Orang tua semua begitu. Makanya ketika anaknya masuk pesantren kan orang tuanya lagi makan. Anak saya makan apa ya? Kan begitu ya. Lagi minum, anak saya sekarang ngapain ya? Lagi tidur orang tuanya di spring bed enak. Anak saya pesantren ngapain ya? Padahal anaknya di pesantren nggak mikir dia kan? Nah, anaknya lari-lari aja. Orang tua aja tuh bayang itu. Itu memang apa? Atifah. Anugerah Allah kepada orang tua terkait dengan anak-anaknya. Lalu syair yang terakhir, bagaimana orang tua merasa kesepian. Jadi ketika anak lahir bahagia diasuh, udah gede kan anak itu pada meninggalkan orang tua. Ada yang pergi kuliah, ada yang nikah. Padahal udah disiapin, ini rumah kamu udah bapak buatin nih. Apa katanya? Enggak pak, saya mau merantau saja ditinggal. Kayak saya ini dari Medan pergi sini. Akhirnya rumah yang di rumah itu yang dibuat orang tuanya kan anaknya karena nggak mau ya. Wah, keluar ini. Apa kata ini? Bil amsikanu mal'a manzilina wal yauma waihal yaum qad zahabu. Dulu ketika kecil rumah ini ramai dengan teriak anak-anak. Sekarang sepi, hanya tinggal kami berdua. Zahabu ajal zahabu wa maskanuhum fil qalbi ma syattu wa ma qarabu. Mereka pergi tapi di hati kami kenangan itu ada. Kan begitu orang tua ya. Makanya orang tua kalau sudah mulai tua-tua itu mencari pelarian apa? Ngaji. Udah tua nggak ada pelarian bahaya nanti, kena stroke deh. Olahraga, ikut pengajian. Karena di rumah udah nggak ada orang. Pengantin berdua lagi kan begitu kan? Karena anaknya udah gede. Paling nanti rumah itu rame kalau sudah lebaran, datang anak, datang cucu. Paling lama 3 hari. Apalagi anaknya PNS, paling 1 hari 2 hari harus sudah balik lagi kan begitu. Dia katakan bil amsi, dulu rumah ini penuh dengan canda tawa anak, sekarang rumah ini sepi, tidak ada orang karena mereka harus pergi melakukan tugasnya masing-masing. Ini luar biasa. Saya juga ketika membaca ini juga, wah berarti nanti saya kalau anak udah gede merasakan juga ini kan begitu. Min hadza kullahu na'lam quwwatal atifah al-fayyadah allati awda'aha Allah fi qalbil abawain nahwal aulad. Dari kisah-kisah ini kita semakin sadar, dan Quran mengatakan sebagai perhiasan, anugerah dan penenang jiwa, bahwa rasa cinta dan rasa sayang ini memang Allah anugerahkan dan Allah titipkan kepada kita untuk anak-anak kita. Itulah nanti kalimat kata pepatah Melayu, tenang aja Pak Ustadz, anak kecil itu dijaga Allah, Allah menjaganya. Maksud saya dulu apa maksudnya? Udah anak kecil itu nggak usah takut, Allah menjaganya. Artinya Allah titipkan rasa sayang kepada kedua orang tua agar dia melindungi anak-anaknya. Maka anak kecil itu insya Allah nggak terlantar, karena Allah sudah menitipkan apa? Rasa rahmah kasih sayang kepada kedua orang tua yang punya anak agar menyayangi anak-anaknya. Yang kedua, ar-rahmah bil aulad minhah minallah lil ibad. Rasa sayang kepada anak itu adalah anugerah Allah kepada seluruh hamba-hambanya, dan semua hamba-hambanya pasti mempunyai rahmah ini. Rasul menceritakan ketika rahmah hilang,
dari jiwa orang tua, maka hilanglah keberkahan sebuah rumah tangga. Dalam satu kesempatan Rasulullah bertanya kepada seorang sahabat ketika Rasul mencium Hasan dan Husain. Apa kata Aqra bin Habis, ya Rasulullah, aku punya 10 anak, tidak pernah anakku kecium. Dah begitu aja 10 anak. Kata Rasul, man la yarham la yurham. Orang yang tidak kasih sayang kepada anaknya, nanti dia tua tidak akan disayang anak-anaknya. Jadi Rasul menegur ya. Jadi zaman Rasul ada juga sahabat Aqra bin Habis namanya. Lihat Rasul mencium Hasan Husain. Ya Rasul, ngapain dicium-cium anak? Saya 10 anak saya biarin aja, enggak ada saya cium-cium. Kan begitu ya. Rasul yang kedua, kata Rasul, dari Siti Aisyah, datang seorang Arab Badui melihat Rasul mencium Hasan Husain, sahabat mencium, atuqabbiluna sibyanakum famanuqabbiluhum. Apa kalian memang tiap hari mencium anak kalian? Kami enggak pernah cium-cium begitu. Kami biasa aja, kata orang Arab Badui. Au amlak laka an naza'allahu min qalbika. Kata Allah, mau enggak engkau nanti dicabut rasa kasih sayang dari dirimu? Hewan saja diberikan Allah rasa kasih sayang. Jadi kalau ada orang-orang yang sama orang anaknya enggak dekat, berarti perlu dicek, jangan-jangan kasih sayang sudah hilang dari anaknya. Tapi Islam memberi batasan, masih kecil, kalau udah gede nggak boleh juga dicium-cium. Anaknya udah gede, udah menikah, wah dicium-cium semuanya ya nggak juga gitu. Padahal cium tangan begitu. Masih kecil, artinya apa? Rasa sayang kepada anak. Yang ketiga, dia menjelaskan karahiyatul banat jahiliyah baghidah. Di sini bagaimana Al-Quran melarang seorang hamba Allah untuk membenci keberadaan anak perempuan. Kenapa? Karena anak perempuan itu adalah anak yang Allah titipkan. Bahkan Rasul mengatakan dalam sebuah hadisnya, man kanat lahu salasu banat fasabara alaihinna wasaqahunna wa kasahunna min jiddatihi ay min malihi kunna lahu hijaban minan nar. Barang siapa yang punya 3 anak perempuan, lalu dia bersabar mendidiknya, memberinya makan, memberinya minum, menyekolahkannya, memberikan pakaiannya dari hartanya, maka mereka akan menjadi hijabnya dari api neraka. Jadi yang punya anak perempuan ini, alhamdulillah, dia akan jadi hijab orang tua dari api neraka. Lalu disebutkan oleh yang lainnya, Rasulullah, bagaimana kalau punya saudara? Kata Rasul, bagi mana yang punya anak 3 perempuan, atau 3 saudara perempuan, 2 anak perempuan, atau 2 anak perempuan, dan dia bersabar dan bertakwa kepada Allah, pasti masuk surga. Nah, ini juga luar biasa. Bagaimana Rasul mengubah paradigma jahiliyah benci kepada perempuan menjadi apa? Sayang kepada perempuan. Yang punya anak perempuan, punya saudara perempuan, kalau bisa dijaga dengan baik, dan alhamdulillah jadi orang anak baik, dakhalal jannah. Jadi enggak hanya orang tua yang punya saudara perempuan juga dapat potensi masuk surga asal dia menjaga dan memperhatikan anak-anaknya. Sekarang yang keempat, bagaimana kalau anak itu meninggal dunia? Bagaimana perasaannya? Barang siapa yang meninggal anaknya dan dia bersabar, maka akan dijadikan anaknya sebagai hijabnya pada api neraka. Yang kedua, apabila mati seorang anak, berkatalah Allah kepada malaikat, qabattum lawala walada abdi, kalian telah mengambil nyawa dari anak dari hambaku. Kata malaikat Israel, na'am ya Rasulullah, kalian mengambil buah hati kesayangannya. Kata Allah, lalu apa yang dia lakukan? Ya Rasul, ya Allah, kata malaikat, hamidaka wastarja, yang dilakukan oleh hambamu ya Allah ketika anaknya meninggal, dia mengucapkan alhamdulillah, lalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan itu berat kalau dengar anak meninggal ya. Ternyata apa yang dianjurkan? Pertama apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata Allah, ubnu li abdi baitan fil jannah, segera bangunkan istana di surga untuk hambaku ini, dan namakan dengan surga Baitul Hamdi, istana pujian. Karena dia memuji Allah lalu mengucapkan istirja. Nah,
Nah, jadi kalau kita mendengar begitu, apa yang kita lakukan? Alhamdulillah, dalam hati baru innalillah. Jangan kencang, alhamdulillah anak saya meninggal. Itu nanti bahaya itu. Alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Langsung kata Allah, malaikat bangun. Ubnu lahu baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Bangun di surga. Namanya istana pujian. Lalu seperti apa anak itu? Ya, anak kecil, anak besar, itu semua masuk dalam hadis tersebut. Tapi ada hadis lain mengatakan anak yang belum baligh, karena memang belum baligh ini sangat luar biasa. Juga kata Rasulullah SAW, dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Jadi kalau anak meninggal, kita sabar, kata Allah dibangun istana kan di surga. Tapi kalau anaknya masih kecil meninggal, terus dia bersabar, kata Allah dia masuk dari pintu mana saja. Saya ketika membaca hadis ini, maksudnya bagaimana itu ya? Dia masuk pintu surga, terserah masuk. Dan anak-anaknya nanti di surga akan nunggu di pintu surga. Kan ayo masuk surga anak-anak kecil. Kata anak-anak ini, kami nggak mau masuk. Nunggu ayah kami datang. Nunggu orang tua kami datang. Akhirnya kata Allah, ya udah masuk semua sama orang tuanya. Diceritakan di hadis ini. Artinya apa? Ditinggal anak kecil itu kan berat orang tua itu. Makanya Rasul sampai menangis kan ketika Ibrahim meninggal. Kita bisa merasakan itu kisah Kang Emil itu kan. Jadi Allah katakan nanti anak itu akan menunggu. Jadi dikatakan di sini, udkhulul jannah fayaqulun hatta yadkhula abauna fayuqal lahum udkhulul jannah antum wa abaukum. Ini dalam cerita Aisyah dalam hadis Imam Tabrani dengan sanad yang baik. Kenapa kalian nunggu di pintu surga? Kata Allah bertanya kepada malaikat menyampaikan mereka, kenapa? Kami nunggu bapak kami dulu, orang tua kami datang, baru kami masuk surga bareng-bareng. Artinya apa? Anak itu telah menjadi sebab orang tuanya masuk surga kalau orang tuanya ikhlas. Dan ternyata hadis ini motivasinya kuat, karena ternyata orang tua kalau anak meninggal itu gimana ya? Guncang sekali. Dan saya merasakan itu ketika ayah saya, adik saya berarti nomor 2 ya, itu mau besok wisuda, malamnya meninggal. Nah, itu kan gimana itu? Terguncang. Tapi dibacakan hadis ini, itu menjadi penenang hati. Yang terakhir, bagaimana kalau kecintaan anak itu harus berbenturan dengan syariat Islam? Ini yang saya katakan tadi. Yang terakhir, di sini dijelaskan bahwa syariat Islam itu di atas segalanya, dan itu digambarkan dengan 3 kisah. Yang pertama, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kecintaannya kepada Ismail itu tidak membuat dia melanggar perintah Allah untuk menyembelihnya. Bayangkan nunggu Ismail itu kan sampai umur 100 tahun gak punya anak kan. Datang anak harus disembelih karena perintah Allah di atas segalanya. Yang kedua, bagaimana kisah antara orang tua dengan beberapa anaknya, seperti Muawiyah dengan anaknya Romlah yang menjadi istri Nabi. Itu juga tegas, kecintaan Romlah kepada orang tua kawanannya itu tidak membuat dia harus patuh kepada hal-hal yang berbau syirik. Maka Romlah menjaga jarak, dan kemudian, ini bagianku, aku tidak akan dekat kepadamu sampai engkau masuk Islam. Kan Romlah itu menjaga sekali anaknya Abu Sufyan. Tapi setelah Abu Sufyan masuk Islam, baru hubungan menjadi baik. Yang ketiga, dikisahkan di sini kisah Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna. Jadi dia mengutip kisah di Indonesia, di Timur Tengah. Dia menulis Hasan Al-Banna ketika dia harus berangkat untuk dakwah, anaknya sakit. Berkatalah istrinya, wahai suamiku, anak sakit, bagaimana ini? Kalau bisa dibatalkanlah dakwah itu. Kata Hasan Al-Banna kepada istrinya, wahai istriku, diceritakan di sini, kematian pasti akan datang kapan saja. Bahkan kalau aku di sini pun bersamamu, kalau sudah waktu meninggal pasti akan meninggal. Sementara tugas dakwah kepada umat yang mereka menungguku itu jauh lebih besar, maka aku titipkan kepada Allah, semoga Allah berikan kebaikan. Lalu dibacakan ayat, qul in kanu aba'ukum wa abnaukum wa ikhwanukum. Dikatakan dalam surah At-Taubah 24, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, katakanlah anakmu, keluargamu, istrimu itu adalah sesuatu yang Allah titipkan, maka jadikanlah ia sebagai caramu untuk taat kepada Allah. Nah, maka kata Hasan Al-Banna,
aku berdakwah untuk kalimat Allah, anak sakit aku tim kepadamu, jika Allah masih berkenan Allah akan panjangkan umurnya, dan jika tidak aku rela. Memang sudah seperti itu. Jadi tetap masalah pergi berdakwah, istrinya ngurus anaknya, alhamdulillah pulang berdakwah, sukses acara dakwahnya, mendakwai banyak umat Islam, anaknya sembuh dan sehat seperti sedia kala. Nah, ini juga menggambarkan ketakutan kita kepada anak, jangan sampai gara-gara jaga anak sakit masuk rumah sakit sholat kita lewat. Ya, jadi kalau sudah waktu sholat ya sholat dulu. Kenapa nggak sholat? Ya jaga anak. Kenapa kesiangan subuhnya? Tengah malam jaga anak. Nggak bisa, sholat ya tetap sholat. Karena kata tadi, anak itu kalau waktu meninggal ya meninggal aja. Hanya prosesnya berbeda kan begitu. Nah, ini jangan sampai syariat Islam bertentangan dengan maslahat anak. Lalu Rasul mengatakan kecintaan ini dalam sebuah hadis ada 3 jika dimiliki oleh seorang hamba beriman, Allah sudah pastikan dia punya iman luar biasa. 1, Allah Rasul lebih cinta daripada dirinya sendiri, lalu dia mencintai manusia semata-mata karena Allah dan tidak ingin kekafiran mengembalikannya untuk masuk api neraka. Artinya kecintaannya kepada anak, kecintaan kepada keluarga itu tidak boleh mengalahkan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Artinya syariat Islam di atas segalanya dan selamanya tidak bertentangan dengan itu. Kemudian yang terakhir, menghukum anak. Bagaimana kalau anak salah? Islam telah memberikan petunjuk seperti dalam sholat. Kalau anak umur 7 tahun diajak sholat, 10 tahun sudah boleh dipukul kalau tidak sholat. Yang kedua, kalau anak masih kecil makannya sembarangan, diajarkan dulu. Rasul mengatakan kepada Abdullah bin Amru, makan baca bismillah, pakai tangan kanan, jangan makan jangan sembarangan. Setelah itu kalau sudah diingatkan masih melanggar, baru ditegur. Nah, jadi menghukum anak juga ada tahapannya. Tidak boleh ya terucap kata-kata yang tidak pantas. Ini anak nakal, ini anak siapa ini sebenarnya? Ya anak dia sendiri lah kan begitu kan. Ini anaknya siapa ini? Ini anak-anak luar biasa. Dibilanglah anaknya dasar anak jahanam. Oh, berarti ibunya jahanam juga kan begitu. Jadi hukumlah anak sesuai dengan tahapannya, dan perintah sholat itu dasarnya itu 7 tahun diajari sholat, 10 tahun dihukum dan dipukul kalau bertentangan. Yang terakhir, karena memang ini agak sedikit panjang, ingin dikatakan oleh pengarang kitab ini, pada akhirnya rasa cinta yang Allah berikan kepada kita sebagai orang tua untuk anak-anak kita itu hendaknya menuntun kita untuk taat kepada Allah. Itu hendaknya menuntun kita untuk menjadikan anak-anak kita sebagai aset kita di masa akan datang, yang akan mendoakan kita sebagai amal jariah anak-anak yang soleh. Lalu dikatakan di akhir, falya'lam al-murabbun wa du'atul islah manhajul Islam fit tarbiyah. Maka seorang dai dan seorang murabbi, orang tua di dalam yang dimaksud, harus memahami perasaan ini agar perasaan yang dikelola membuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga diberikan keberkahan. Karena sudah siang, kalau bertanya mungkin satu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanyakan silakan. Cukup ya. Baik, kita tutup dengan baca alhamdulillah dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.